Kita akan belajar dari ayat ini lebih dulu untuk kita melihat yang ke depan lagi Tuhan mau apa. Mazmur 103 ayat 13. Seperti ayah sayang kepada anak-anaknya, demikian Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, mengapa Daud menuliskan kalimat ini? Seperti seorang ayah. Berarti itu di dunia. Apa-apa di dunia. Kenapa saya tidak memanggil dia bapak? Sebab dalam bahasa Indonesia, bapak itu belum tentu ayah. Betul tidak? Dalam bahasa Indonesia, bapak itu sebutan untuk laki-laki terhormat. Jadi kalau ada yang orang laki lebih muda dari kita pun, kalau kita hormati dia, kita panggil dia bapak. Maka itu kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia berkata bapak kami dalam surga, saudara, maka konotasi kita belum tentu dia itu ayah. Bapak bisa bapak guru, betul nggak? Bapak gubernur. Nah, maka itu nggak dekat hubungan ini. Saudara, tidak ada agama manapun di dunia, dengarkan ini, tidak ada agama manapun di dunia yang pencipta alam semesta itu menyatakan diri sebagai ayah, kecuali Yesus Tuhan kita mengajarkan itu. Katakan apa? Maka itu ketika pertama kali gereja di dunia ini yang anggotanya baru 12 orang, mereka bertanya, Guru, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar muridnya berdoa. Itu Lukas 11 ayat 1 dan 2. Maka spontan Tuhan kita mengajar, kalau kamu berdoa, katakanlah. Saudara, dari kalimat ini, katakanlah, itu sudah menyebutkan, menyatakan, menunjukkan bahwa Kristen itu bukan agama. Kenapa? Maka itu belajar untuk teliti. Jadi bagi yang hadir dalam seminar akan tahu. Dan ini cara Roh Kudus mengajar saya untuk melihat firman sampai titik, koma, tanda seru, tanda baca, dan semuanya harus kita perhatikan. Apabila kamu berdoa, Lukas 11 ayat 2, katakanlah. Semua agama di dunia kalau menyuruh umatnya berdoa tidak menggunakan kalimat katakan. Ayo, siapa yang pernah merasakan atau mempelajari? Semua agama di dunia kalau mengajak umatnya berdoa pasti pakai kalimat ini, ucapkanlah. Pernah sadar nggak bahwa itu ada perbedaan antara ucapkan dan katakan? Itu berbeda, saudara. Ucapkan, kalau saudara belajar bahasa Inggris akan tahu juga, to tell dan to say itu beda. Kata ucapkan itu unsurnya jelas, mengulang, menirukan, menghafalkan. Itu ucapkan. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita, katakan. Nah, katakan itu spontan. Katakan itu tidak ada pengulangan. Katakan itu tidak menghafalkan. Coba renungkan. Anak-anak kecil kalau bicara, kalau cerita, kalau ngomong kepada orang tuanya, itu menghafal atau spontan? Coba jawab, spontan atau menghafal? Bayangkan kalau semua anak-anak kalau ngomong itu menghafal. Bisa bayangkan nggak? Capek gak jadi orang tua? Lo cepat jawab ini. Jadi kalau hari Senin dan Rabu ngomongnya ini, hari Selasa, Kamis ngomongnya ini, nanti cuma Sabtu beda lagi. Dan itu cuma ulangan saja. Capek gak? Sebagai orang tua, ayo jawab. Nah, semua agama di dunia, kalimat-kalimat doanya sudah baku, dihafalkan dan tidak boleh diganti. Lebih celakanya lagi, semua agama di dunia
kalimat-kalimat doanya harus menggunakan bahasa asli pendiri agama itu. Ngerti maksud ini, saudara? Tidak ada agama manapun di dunia, di dalam kalimat doa mereka boleh menggunakan bahasa nasional di negara masing-masing. Harus menggunakan bahasa pendiri. Sudah begitu dihafalkan lagi. Saya aja kalau dengar mereka berdoa atau sembahyang aja bosan. Itu terus, apalagi Tuhan. Loh, betul nggak cara ini? Ayo. Apalagi Tuhan. Maka itu Kristen ini bukan agama. Karena ini spontan. Mengapa? Karena dia papa, dia ayah. Nggak mungkin ada anak komunikasi ayahnya itu dihafalkan dan kata-katanya sama terus. Nggak mungkin. Saya akan buat suara terkejut hari ini, tapi nanti pulang selidiki. Cari, saudara, di seluruh perjanjian lama tidak ada tulisan ini. Maka berdoalah Musa, berdoalah Abraham, tidak ada. Berdoalah Daud, tidak ada. Kaget pasti saudara lihat. Apa yang Alkitab tuliskan waktu saudara kita itu bersekutu dengan Bapa di surga. Nanti cari ya janjinya mulai hari ini. Maka ditulis, bertanyalah Musa, berkatalah Daud, berpikirlah Tuhan. Dan Tuhan menjawab, wih enak sekali. Jadi mereka itu gak ada terus berdoa. Apalagi Paulus, cari. Tidak pernah satupun ayat yang mengatakan berdoalah Paulus. Dalam kesesakan hidupnya 14 malam sebagai tawanan di kapal yang membawa rombongan tahanan narapidana ini ke Roma. Ditulis pun Paulus tidak berdoa. Dia berdiri dan dia berkata kepada semua orang di kapal itu, tadi malam malaikat dari Yahweh yang aku sembah aku layani berdiri di sampingku, dan dia mengatakan, padahal itu lagi doa Paulus itu, tapi pun gak harus berdoalah Paulus. Bahkan waktu Petrus membangkitkan Dorcas pun tidak ada kata berdoalah Petrus, tidak, berkatalah Petrus. Pasti saudara terkejut mengenai hal ini. Jadi di seluruh kitab suci kita tidak ada kata doa sembahyang, itu tidak ada. Perjanjian lama menggunakan kata proskuneo, itu bahasa Ibrani doa di perjanjian lama. Perjanjian baru menggunakan kata bersekutu. Jadi nggak ada kata doa. Doa itu adanya di agama, dan itu rutin, ritual, dan dihafalkan. Proskuneo di dalam bahasa Indonesia itu artinya mengusap wajah Papa. Saudara yang 3 kali ini baru ikut saya ngajar dari kemarin malam, tadi pagi sampai sekarang sore akan ketemu kata ini. Dalam seluruh aspek kehidupan saya dan kehidupan orang-orang yang saya ajar, saya selalu menggunakan ayat 1 ini. Apa yang Yesus pernah katakan, belajarlah dari anak-anak. Masih ingat ayat itu? Nah, walaupun ada yang belum punya anak, pasti saudara tahu. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang saudara pernah temukan di semua bayi sebelum mereka tidur lelap tapi sudah mulai ngantuk? Entah lagi digendong oleh ibunya, atau oleh ayahnya, atau oleh siapa saja, atau ditidurkan di tempat tidur, tapi ada yang tunggu. Siapa ingat? Bayi ini tangannya ngapain? Yang sudah punya anak sampai lupa terlalu juga itu. Bayi ini tangannya ngapain sebelum tidur? Betul. Tapi masih, ayo, apa yang dicari di bayi ini cari apa tangan? Aneh bukan? Kalau nggak cari kuping mamanya, cari pipinya, betul nggak? Kenapa? Masa lupa yang sudah punya anak ini? Ya atau tidak? Coba jawab. Aneh, saudara. Nah, setelah saya menemukan kata proskuneo, saya menangis.